Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andi Lesmana di pembelajaran matematika peminatan. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang grafik fungsi eksponen. Oke, sudah siap ya? Oke. Nah, untuk fungsi eksponen sendiri adalah fungsi yang memetakan nilai x ke a pangkat x. Yang kemarin ya. Oke, bentuknya adalah fx sama dengan a pangkat x dengan syaratnya si a-nya lebih dari 0, X-nya tidak boleh sama dengan 1, dan X-nya adalah anggota bilangan real. Oke. Ada dua jenis bentuk grafik, yaitu untuk basis yang lebih dari 1 dan untuk basisnya di antara 0 sampai dengan 1. Misalnya 0,1, 0,2, 0,5 atau 0,7 dan sebagainya. Yang penting tidak lebih dari 1 dan lebih dari 0 ya. Nah, langkah-langkah untuk membuat gambar atau grafik fungsi eksponen ada dua. Yang pertama, kita buat tabel yang menyatakan hubungan X dan Y dulu, kemudian letakkan setiap titik yang diperoleh pada langkah A pada bidang kartesius dan hubungkan dua titik yang berdekatan dengan kurva yang mulus. Oke, nanti kita praktekkan ya. Nah, untuk sifat-sifat eksponen bisa dilihat ya di sini. Yang pertama, definite positif karena kurvanya selalu di atas sumbu X. Yang kedua, memotong sumbu Y pasti di 0,1. Mempunyai asymptot datar sumbu X. Dan jika A-nya atau basisnya lebih dari 1, nih ya, basisnya ini lebih dari 1, maka pasti grafiknya monoton naik. Dan jika basisnya di antara 0 sampai 1, grafiknya pasti monoton turun. Dan sebenarnya untuk grafik fungsi fx sama dengan a pangkat x untuk a-nya lebih dari 1 dapat diperoleh dari grafik fungsi fx sama dengan a pangkat x untuk si a-nya ada di antara 0 sampai 1 dengan cara mencerminkan atau merefleksikan terhadap sumbu y dan atau sebaliknya. Nanti kita praktekkan ya. Nah, yang dimaksud dengan grafik monoton naik itu yang bergerak naik dari kiri ke kanan ya. Semakin besar nilai x, maka grafiknya semakin naik. Dan sebaliknya untuk grafik monoton turun, semakin besar nilai X, maka grafiknya semakin turun. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal saja. Nah, saya punya dua contoh soal. Yang pertama yang mempunyai basis lebih dari 1, ini kan ya. Basisnya 2 kan ya. 2 itu lebih dari 1 kan ya. Ya, yang kedua adalah basis yang di antara 0 sampai 1. Misalkan saya setengah. Setengah itu kan 0,5 ya. 0,5 itu tidak lebih dari 1, tapi lebih dari 0. Paham ya? Oke, mari kita kerjakan. Contoh nomor 1, misalkan. Soalnya gambarlah grafik fungsi eksponen dari fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, untuk menjawabnya, langkah pertama seperti yang dijelaskan tadi, bahwa langkah pertama adalah membuat tabel yang menyatakan hubungan x dan y. Nilai y itu dapat kita peroleh dengan cara mensubstitusikan nilai x ke fungsi fx. Atau dalam kata lain bisa kita tulis, bentar nih. Saya ganti dulu catatannya. Si y itu dapat kita peroleh dari fx. Fx itu adalah tadi rumusnya 2 pangkat x. Ini ya, saya ambil dari sini ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, yang pertama, si x-nya kita ganti dengan min 4. Berarti untuk X sama dengan min 4, maka Y yang pertamanya X-nya ganti dengan min 4. Kan begitu ya. Ini sama juga dengan karena di sini pangkatnya negatif, seperti yang sudah dijelaskan di sifat-sifat eksponen di pertemuan lalu. Ini bisa kita rubah jadi 1 per ya. Sisanya 2 dan 4. Oh, berarti 2 pangkat 4. Begitu ya. Kalau lupa diputar lagi video pembelajaran sebelumnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini artinya 1 per 2 pangkat 4 berapa? Iya, 16. 2 pangkat 4 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 4 kali kan begitu ya? Oke, tidak perlu saya jelaskan lagi di sini karena sudah dijelaskan di minggu lalu ya. Yang kedua, untuk X sama dengan min 3, berarti Y-nya sama dengan 2 pangkat min 3 sama dengan berapa nih? 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? Iya, 1 per 8 ya. Oke, kemudian untuk X sama dengan min 2, ini sama dengan juga Y sama dengan 2 pangkat min 2 atau 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa?
Iya, 4. Gitu ya. Oh, berarti di sini kita masukkan untuk min 4. Untuk min 4 hasil Y-nya adalah 1/16. Untuk min 3 Y-nya adalah ini ya, 1/8. Untuk min 2 1/4. Kemudian untuk min 1 kita tulis di sini X min 1, maka Y-nya sama dengan 2 pangkat min 1, atau sama dengan 1/2 pangkat 1 sama dengan 1/2. Oh, berarti di sini 1/2 ya. Kemudian untuk X sama dengan 0, Y X-nya, X ini kita ganti dengan 0 ya. Berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? Sebentar. Di sini 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 berapa? Iya, 1. Oh, berarti di sini adalah 1. Nah, kemudian 2 pangkat 1 berapa? 2 ya. 2 pangkat 2 ini X-nya ganti dengan ini ya. 2 pangkat 2 berapa? 4. Ya, 2 pangkat 3 bukan 6 tapi 8 ya. 2 pangkat 4 16. Begitu kawan-kawan, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya nih sebentar saya hapus dulu. Nah, selanjutnya kalau kita gambarkan dalam grafik, min 4 itu berarti min 4, koma ini bisa kita tuliskan berarti X, Y-nya berarti di sini min 4, 1/16. Kemudian min 3, 1/8, min 2, 1/4, min 1, 1/2, 0,1, 1,2, terus berapa lagi? 2,4 ya, terus 3,8 dan 4,16 ya. Nah, inilah titik-titik yang akan kita gambarkan nanti di diagram kartesius. Oke, sudah dicatat? Oke ya. Oke, saya hapus dulu. Selanjutnya, kalau saya sketsakan dalam grafik pasti grafiknya seperti ini ya. Min 4, 1/16 kira-kira di sini ya. Ini titik 1/16. Min 3, 1/8 di sini kira-kira. Min 2, 1/4. Min 1, 1/2 ya, setengah. Kemudian di sini 0,1. 1,2 dibacanya dari X ke Y ya, berarti 2,4, kemudian 3,8, 4,16 ya. Ini semakin besar nilai X-nya, maka grafiknya semakin naik ya, atau nilai Y-nya adalah 2 kali lipat semakin besar ya. Begitupun untuk nilai X-nya, ketika nilai X-nya lebih kecil, maka nilai Y-nya setengah kali lipat lebih kecil ya. Gitu bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2 tadi ya. Untuk grafik fx sama dengan setengah pangkat x. Y-nya bisa kita cari juga tadi. Y-nya itu sama dengan dari fx ya. Fx-nya tadi adalah 1/2 pangkat x. Ingat, ini kalau kita gunakan sifat-sifat eksponen, ini sama saja dengan 1 pangkat x, 2 pangkat x. Si x-nya kena kedua-duanya kan kemarin ya. Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita aplikasikan ke sini. Untuk X-nya sama dengan min 4 nih ya. Berarti nilai Y-nya sama dengan 1/2 pangkat min 4, atau 1 pangkat min 4/2 pangkat min 4. Kan itu ya. 1 pangkat min 4 berarti 1/1 pangkat 4 dibagi 1/2 pangkat 4. Kita gunakan sifat-sifat eksponen, oke? Berarti di sini 1/1 ya, 1/2 pangkat 4 berarti 1/16. 1/1/16 bisa kita rubah jadi 1 kali 16/1. Berapa hasilnya? Iya, 16. Oh, di sini pasti 16 ya. Yang selanjutnya untuk X min 3 bisa dicari ya dengan menggunakan rumus ini atau sifat-sifat eksponen yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ini jadi 8 kalau dihitung ya, 4, 2, 1. Di sini pasti jadi 1/2, 1/4,
1/8 dan 1/16. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Oke, setelah kita dapatkan nilainya, maka untuk grafiknya kalau saya gambarkan dalam diagram Cartesius akan berbentuk seperti ini. 4,16 ya, ini 4, x-nya 4, y-nya 16. Jadi titiknya di sini ya. Kemudian ketika x-nya min 3, y-nya 8. Ketika x-nya min 2, y-nya 4. Kan gini ya. X-nya min 2, y-nya 4. Cara menggambarnya begini ya. Nah, ini 0,1, 1,5, 2,1/4, 3,1/8, min 4,1/16. Kebalik ya, di sini min. Ya, min. Yang ini enggak ada minnya. Oke, saya terbalik ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi semakin besar nilai X, maka nilainya kali lipat semakin kecil. Berbeda dengan tadi ya, jika basisnya lebih dari 1, maka semakin besar X, Y-nya semakin besar. Berbeda dengan basis yang di antara 0 sampai 1, semakin besar X, maka semakin kecil nilai Y. Begitu ya. Kalau saya bandingkan soal nomor 1 dan soal nomor 2, maka perbandingannya seperti ini. Sebenarnya ini untuk grafik Y sama dengan 2 pangkat X ya. Ini grafik untuk Y sama dengan setengah pangkat X. Oke, sebenarnya si 2 ini kebalikan dari setengah kan ya. Oke, karena tadi sesuai sifat-sifat yang ke ini ya, sebentar. Sesuai sifat yang ke-6, bahwasanya grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat x untuk a-nya lebih dari 1. Ini kan untuk a lebih dari 1 ya. Ini a-nya di antara 0 sampai 1. Sebenarnya ini kebalikannya, coba. Ya, gambar ini sebenarnya hasil cerminan dari gambar di atas terhadap sumbu Y. Itulah yang dimaksud dengan sifat yang ke-6. Sedangkan sifat yang ke-4, coba lihat deh. Untuk A-nya lebih 1 pasti monoton naik. Lihat tadi grafik yang pertama. Pasti dari kiri ke kanan itu naik. Ini yang dinamakan dengan monoton naik untuk A-nya yang lebih dari 1. Sedangkan yang kedua, untuk A-nya di antara 0 sampai 1 pasti monoton turun. Oke, jelas ya perbedaannya. Kemudian pasti grafiknya memotong sumbu Y di 0,1. Coba cek di sini. Nah, ini kan memotong di 0,1. Yang ini juga sama, memotong di 0,1 ya. Dan pasti definite positif di atas sumbu X. Ada yang di bawah nggak? Nggak ada ya. Inilah yang dinamakan dengan grafik fungsi eksponen. Oke, bisa dipahami ya? Oke, untuk latihannya nih. Nah, untuk latihan saya punya 2 soal. Nanti kalian kerjakan di buku catatan masing-masing. Dan kalau sudah selesai dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga berhasil dan semoga bisa menyelesaikan latihan soalnya, dan jangan lupa tentukan hubungannya. Kalau tadi kan hubungannya kebalikan ya, atau hasil pencerminan. Kalau ini apa? Pencerminan, refleksi, atau dilatasi. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.